Halo Mas Nando, selamat siang apa selamat pagi? Selamat pagi. Selamat pagi. Biar semangatnya Oh, pagi. biar semangat pagi. Oke, teman-teman wedangers semua. Wah, kita yakin dengan wedangers karena mampir wedangan. Jadi iya. wedangers gitu. Jadi kita saat ini masih berkaitan dengan kampus. Kalau kemarin dengan dua dosen sebelumnya. Nah, ini dengan staf di LPM atau apa sih, Mas? Bukan staf Kenapa? sih, lebih ke tenaga kontrak aja. Tenaga- Paruh waktu saya masih di sana. Apa namanya? Lembaga? DPKM, Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat. Oke, ini yang ngurusi KKN itu ya? Bagian subdit KKN. Oke, berarti ngurusi KKN juga kan? Iya. Pokoknya ngurusi KKN gitu. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol soal KKN itu. KKN, Oke. kuliah kerja nyata ya. Mm-mm. Nah, jadi UGM mungkin salah satu pionir lah ya, Pionir. yang menginisiasi KKN. Mungkin di Indonesia ini UGM salah satunya, atau mungkin di paling awal mungkin ya. Saya kurang begitu paham. Lalu sekarang udah banyak kampus itu KKN. Dulu kayaknya KKN juga dekat-dekat aja, sekarang juga udah jauh-jauh. Nah, sekarang nanti kita ngobrol-ngobrol seperti apa sih KKN zaman sekarang. Mungkin sedikit sejarahnya kalau ada yang belum tahu, mungkin zaman siapa dulu yang inisiasi itu kan, kira-kira gitu. Oke, masih bersama saya Arif Sugeng Widodo dan Mas Nando. Nanti perkenalan nama lengkapnya ya. Boleh. Saya lupa ya, kadang Fernando apa siapa, kayaknya agak Portugis atau apa. Nama lengkapnya siapa, Mas? Fernando Galang Rahmadana. Fernando itu emang bahasa Portugis, kalau enggak Spanyol, Mas. Oh, gitu Artinya ya? petualangan. Woi, makanya suka naik gunung. Kayaknya beberapa yang Kayaknya kesini nama- suka naik gunung semua. Kayak nama adalah doa itu emang beneran ada, Mas. Oh gitu ya? Oh, oke. Oh, itu artinya petualangan. Iya. Fernando Torres itu artinya apa ya? Enggak ngerti. Oke, lalu sebutannya Nando gitu. Kalau Atau di seringnya- Semarang lebih sering dipanggil Nando, tapi kalau di Jogja Fer. Oh gitu. Malah Fer. Oh, malah fair. Karena di sini dulu pas ngenalin atau apa Nando ya, saya Iya. Nando. Soalnya dikenalinnya orang tua mesti Nando. Oh gitu ya. Tapi di Jogja Nando tuh kayak wah berarti orang Semarang kayak gitu. Oh, oke. Memang aslinya Semarang. Asli lahir di Jepara sebenarnya. Cuman dari kecil tinggal di Semarang. Oh gitu. Makanya kalau ditanya asli mana kadang bingung. Cuma istilahnya darahnya itu Jepara. Jepara. Cuma tinggal Semarang. Tinggal di Semarang. Dan sekarang 5 tahun di Jogja. Udah 5 tahun. Iya 5 tahun lebih. Oke, berarti angkatan berapa? Sejak 17. 2017. 17. Oke, 2017. Berarti sangat baru kan. Jadi kita akan sangat tahu situasi terkini soal perKKN-an. PerKKN-an gitu. Oke, Mas Nando, ini dulu lah. Dulu di Jepara berarti sampai berapa lama itu sebelum pindah ini? Nggak ada setahun di Jepara, cuman numpang lahir lah ibaratnya. Oh gitu ya. Iya. Oh, tak Habis kira itu langsung sudah ke punya Semarang. ingatan di Jepara. Ini belum. Udah nggak ada. Nggak Ya, ada. cuman ke rumahnya Mbah aja. Oke. Cuman kalau udah dari masih kecil sesekali. pindah-pindah di Semarang. Oke. Semarangnya Semarang mana? Banyumanik deket Undip. Oke, yang Undip atas itu ya. Undip Oke, atas. daerah situ. Yang masih agak rindang. Iya, Agak- better lah daripada Semarang bawah. Nah, Semarang bawah banjir, panas. Karena Jeparanya Jepara kota atau Jepara mana? Pelosok daerah Kecamatan Kembang kalau tahu. Mana? Dari kota arah mana? Pokoknya pusatnya kota itu, kalau biar Bang punya Sri imajinasi. biasanya orang-orang pada kenalnya Bang Sri. Ah, Bang Sri itu masih ke sana terus, ke utara terus. ke arah pantai. Ya Dekat pantai nggak? nggak deket pantai sih, cuman emang arah ke utara terus. Oh. Pelosok lah, hampir deket Pati mungkin. Oh, berarti ke arah timur ya? Timur atau utara ya? Ya, utara timur lah. Pokoknya anggap Bang Sri ke sana terus lah Masian. aja. Oh iya ya, oke. Oke. Saya agak lupa ingat, tapi ya lah. Pernah lewat sana lah minimal. Pernah lewat sana gitu. Lalu ke Jogja ya. Heeh. Semarang, Banyumanik, lalu ke Jogja 2007. Sambil apa di UGM? Sosiologi. Sosiologi. Sebenarnya ngambil ini juga iseng-iseng sih, Mas. Awalnya iseng-iseng. Iseng-iseng. Soalnya zaman SMA tuh nggak kebayang mau kuliah awalnya. Oh, Cuman gitu. emang dipaksa orang tua kuliah, ya udahlah. Kuliah aja gitu ya. Tapi jurusan sosiologi kan kalau SMA dulu kayaknya udah ada lah, Ya, udah ada. kenal kan. Mungkin beberapa jurusan kadang memang belum ada kan, masih apa ya. Nah, sosiologi udah minimal dikenalin lah. Tadi.
Oke. Tapi memang itu iseng-isengnya nyantol ya. Iseng-isengnya nyantol. Gimana ya, milih sosiologi itu sebenarnya dulu itu yang paling berpotensi keterima. Karena aku daftarnya di SNM yang jalur rapot. Oke. Nah, tahun sebelumnya itu udah ada alumni yang di sosiologi UGM. Terus ya udahlah aku di SMA itu. Dari SMA aku. Terus kebetulan angkatanku ini 2 orang yang daftar SNM di sosiologi UGM. Nah, kita sebenarnya gambling. Salah satu keterima dan nggak keterima atau dua-duanya malah keterima. Ternyata malah keterima dua-duanya. Dua-duanya keterima. Oke. Jadi nggak ada alasan filosofis milih sosiologi karena apa pemikirannya, ideologinya nggak ada. Cuman emang potensinya lebih gede aja. Iya. Tapi ya bersyukur lah. Berarti dulu SMA-nya mana? Semarang. SMA 4 Semarang. SMA kota bawah ya, agak bawah. Atas. Atas dia. SMA 4 itu katanya itu dulu itu gabungan dari SMA 3. Yang SMA 3 Semarang. Oke. Nah, terus dipecah. Jadi SMA 3 sama SMA 4. Makanya lambangnya itu sama, cuman yang beda itu angka 3 sama 4-nya. Oh gitu. Iya. Ya anggap aja masih satu alumni dengan Sri Mulyani. Iya. Jadi versi yang pecahan. Versinya sih gitu. Ya, ini versi yang pecahan. Oke. Berarti Semarang, Jogja, sosiologi berarti diajar Mas Jito, Hari Sujito, Mbak Wahyu, Mbak Vina, siapa lagi ya? Mbak Mustafirah ya? Ya, Mbak Mustafirah ya. Ya, Mbak Mustafirah lagi. Siapa lagi ya? Mas Derajat, Pak Harko. Oke, mungkin beberapa saya kurang paham. Nah, kalau itu tadi yang saya sebut sering ketemu. Jadi nanti kalau nonton ini Mbak Vina dan teman-teman Mas Ari. Sekarang udah wakil rektor ya Nek Mas Ari kita ya. Oke. Kadang kalau ketemu di kampus Mas Ari gitu rasanya udah aneh sih. Udah aneh. Wakil rektor. Kapan-kapan mau tak ini ya, Mas, podcastan Mas. Sibuk kayaknya. Buat disnatalis. Oke. Sekarang kita mulai nih ngobrol lah dikit-dikit soal KKN karena di grup Kagama ini baru rame soal masa lalu. Karena soal masa lalu nyentuhnya ya KKN. Nostalgia. Berada tanya. Tapi ini nggak berkaitan dengan itu awalnya karena dulu juga sempat kita ngobrol yuk kapan sharing lah KKN itu. Cuma kepasan pas bisanya hari ini. Kepasan pas rame di grup Kagama soal apa kenangan masa lalu di KKN. Oke, sedikit lah cerita soal ini apa ya sejarah kenapa dulu GM kok ada semacam program kuliah kerja nyata itu gimana ya awalnya? Emang prosesnya panjang ya. Jadi awal-awal dulu itu UGM bukan KKN istilahnya. Itu kayak mengirimkan tenaga kependidikan kalau nggak tenaga kayak guru pengajar ke daerah-daerah pelosok. Itu awalnya namanya PT apa gitu saya lupa. Pengerahan tenaga mahasiswa kalau nggak salah. Iya, sempat. Awalnya itu embrionya. Terus kemudian Prof. Kusnadi itu yang mulai menginisiasi bentuk KKN. Terus sampai akhirnya jadi KKN PPM. PPM itu apa? Pembelajaran pemberdayaan masyarakat. Oke. Itu terus sampai sekarang UGM udah ngirim ke semua provinsi. Tapi belum sih 3 provinsi baru kemarin. Ya? Baru kemarin ya anggap aja udah semua ya salahnya belakangan. Salahnya belakangan. Secara singkatnya. Saya singkat gitu ya. Karena dulu KKN-nya kan sepertinya masih yang deket-deket ya. Dulu banget. Saya nggak tahu kalau mungkin sudah. Tapi area Jawa dulu UGM sepertinya udah semuanya hampir lah. Semua plang itu kayaknya tulisan KKN PPM. Iya. Dulu apalagi Gunung Kidul gitu tempat saya. Tapi dulu tempat saya UGM mungkin malah agak ke selatan lah. Tempat saya nggak daerah Karangmojo itu dulu udah UNY lalu yang swasta-swasta. UGM saya belum pernah lihat lah. Itu tapi area yang lebih minggir-minggir itu UGM rata-rata banyak gitu. Nah, sekarang memang semua provinsi hampir ada semua. Itu dimulai kalau nggak salah sekitar tahun 2012-an mungkin mulai ke luar Jawa. Dan di luar Jawa itu kita kasih kuota Mas, jadi nggak bisa banyak. Provinsi di luar Jawa itu maksimal 3 unit yang kita terjunkan. Oh gitu. Misalnya Bali kan yang paling di satu provinsi. Di satu provinsi. Oke. Itu hanya maksimal 3 unit. 3 unit itu berapa orang satu unitnya?
Satu unit minimal 20, maksimal 30. Itu satu tim ya? Satu Atau tim. dibagi beberapa tim? Satu tim. Satu tim itu. Satu unit itu satu tim. Dalam satu tim itu nanti masih dibagi sub unit. Oke. Biasanya dipencar di desa-desa yang beda. Oh, jadi maksimal ya? Cuma 3 ya? Maksimal 3. Oh, gitu. Keterbatasan dana soalnya. Kecuali kalau ada mitra yang emang benar-benar berniat menanggung dana. Misalnya kemarin periode 2 kemarin itu NTT ada 4 unit ke sana karena ada Kabupaten Sumba Barat kalau nggak salah itu bupatinya ngasih bantuan dana transportasi dan program. Nah, udah berarti 4 unit berangkat. Oke. Itu biasanya kerjasama dengan Pemda juga nggak sih? Pasti. Soal pendanaan juga Pasti. maksudnya. Oh gitu. Pasti Pemda. Pemda. Oke. Mitra mayoritas ya BUMN atau perusahaan-perusahaan besar di daerah itu, terus Kagama sih, Pak. Kagama itu karena jaringannya ngeri banget. Kemarin paling ngeri itu kalau sepenglihatan saya di medsos itu di Kaltim. Oke. Wah itu Kagamanya dari bandara tuh nyambut pakai spanduk gitu. Selamat datang adik-adik KKN gitu. Kayaknya saya pernah lihat itu di grup Kagama atau apa itu. Kaltim ya? Kaltim kalau nggak salah. Oke. Dan sebenarnya yang membangun relasi itu kalau di sini gimana sih prosesnya sampai bisa ke semua provinsi itu? Proses KKN sampai apakah kalau dulu kan ada zaman saya KKN tematik tuh. Tematik itu sebenarnya belum struktur sekarang ya, udah ada pembagian. Saya belum begitu paham, tapi seingat saya dulu ada beberapa yang sudah mulai keluar Jawa. Tapi hanya tertentu si mahasiswa ini membuat semacam program proposal lalu nanti di ini. Tapi pas saya sih dulu saya tematik cuma pas pemilu waktu SBY menang. Wah di Telingo tapi nggak jauh-jauh nih tematik gitu. Tapi yang lain beberapa itu tematiknya keluar Jawa. Jadi dia misalkan soal air bersih atau soal apa gitu, buat tim campuran gitu, ada mungkin sponsornya juga yang bisa mendanai. Yang saat ini gimana itu prosesnya? Ini lebih ke bukan promosi sih Mas. Sebenarnya kita di akhir tahun ini kita udah mulai kemarin sebenarnya. Itu kita bersurat ke semua Pemda, ke wilayah seluruh Indonesia, bahwa UGM itu ada KKN. Terus ya dijelaskan di surat itu kalau mau mengusulkan lokasinya menjadi lokasi KKN UGM bisa menghubungi kami, intinya gitu. Oh gitu. Jadi yang meminta lokasi KKN itu bukan kita dari UGM, tapi dari Pemdanya. Oke. Nah kalau 2022 ini kemarin itu data yang saya lihat terakhir itu 800-an permintaan. Sedangkan lokasi KKN UGM itu per tahunnya hanya butuh 250 sampai 300. Bisa mencakupnya baru segitu. Permintaannya lebih besar mungkin 4 kali lipat itu ya. 4 kali atau 3 lebih lah. Itu yang tercatat. Belum kalau usul-usulan di luar yang usulan sesuai jadwal. Oke. Terus dari situ kan apa ya? Ya banyak testimoni dari wilayah-wilayah yang udah pernah jadi lokasi KKN. Jadi para Pemda ini tertarik sendiri. Kita nggak ada promosi apa-apa. Kita cuma mengundang Bapak Ibu kalau ada lokasi yang berminat untuk jadi lokasi KKN UGM, monggo diusulkan. Tapi kita juga nggak bisa menjamin. Kalau jadi lebih partisipasi per wilayah. Jadi ya mereka mungkin merasa ini memang butuh nih ada teman-teman KKN di sini gitu. Mungkin nanti sinkron dengan program Pemda seperti apa gitu kira-kira. Oh gitu. Nah setelah dari Pemda itu mengusulkan lokasinya, baru nanti teman-teman dosen yang akan mengusulkan proposal dari lokasi-lokasi itu. Oh yang membuat dosennya? Dosennya. Bukan mahasiswanya? Jadi ketua pengusul itu dosen. Nah ini banyak salah kaprah di kalangan mahasiswa. Mahasiswa kan biasanya setahun sebelumnya udah persiapan proposal dan lain-lain. Padahal semestinya kan ketua pengusulan itu dosen. Wajib. Oh memang gitu? Nah setelah dosen mengusulkan proposal itu dia dosen apa maksudnya? Dosen pembimbing apa itu? Yang KKN itu atau apa? Jadi DPL itu ada DPL, dosen pembimbing lapangan. Jadi DPL itu ada syarat lah sebelum dia bisa jadi DPL.
Salah satunya dia udah ikut sekolah DPL atau udah pernah jadi DPL sebelumnya. Oh, ada trainingnya. Ada trainingnya 3 hari. Saya udah ikut sekolah DPL itu 2 kali, berarti DPL kuadrat ya. Oh, pernah ikut? Pernah ikut. Oke. Cuman kan bukan dosen, panitia. Panitia. Tapi tahu prosesnya. Tahu prosesnya lah. Terus kalau dosen-dosen senior kan dulu belum ada sekolah DPL, nggak tahu saya pelatihannya dalam bentuk apa. Tapi yang jelas yang boleh jadi DPL itu dosen tetap UGM yang punya nomor apa gitu, saya lupa. Atau udah pernah sekolah DPL atau udah jadi DPL sebelumnya. Oke. Itu kalau DPL itu dia membawa yang 3 unit. 30 mahasiswa. 30 mahasiswa. 30 oh, berarti kan tadi ada 3 unit tuh. Berarti 1 unit satu DPL. Oke. Nah, di atas berarti satu provinsi tadi ada 3 dosen. Dia nggak bisa double lain tempat atau cuma satu provinsi itu aja? Sementara ini nggak bisa. Berarti cuma 1 ya? Soalnya selain yang tadi permintaan daerah yang waiting list, nah dosen ini juga waiting list, Mas. Oh gitu ya? Antri? Oh gitu. Jadi dengar-dengar sih rencana ke depan nanti bakal semuanya lokasi itu berdasarkan proposal dari dosen. Kalau sementara ini kan kita ada yang plottingan. Nah, kita tanpa proposal dari dosen. Nah, ke depan itu direncanakan dosen akan mengusulkan dulu supaya bisa jadi DPL. Oke. Saya mengiranya malah itu kan tadi pengusulnya kan wilayah ya. Dia memetakan kebutuhan atau problem di wilayah ini bla 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 bla, ada mungkin 10 misalkan. Lalu itu di-sharingkan, entah mungkin di workshop atau apa gitu, lalu ada dosen, ada mahasiswa. Lalu di situ yang buat proposalnya itu bayangan saya itu juga mahasiswa walaupun pendampingannya mungkin dosen terlibat itu. Tapi malah sekarang malah dosen aplikasinya gitu, Mas. Aplikasinya gitu. Kebanyakan malah mahasiswa yang intens berhubungan dengan Pemda yang akan dia tuju. Karena menurut saya memang mestinya gitu. Bayangan saya. Emang kayak gitu. Sejalannya sekarang kayak gitu. Oh. Jadi nggak sesetrik itu. Jadi mahasiswa emang setahun sebelumnya bahkan itu udah menghubungi Pemda. Ya. Intinya mereka dalam tanda kutip memaksa lah atau mengajak Pemda untuk mengusulkan lokasinya ke UGM. Nah, nanti baru mereka berhubungan dengan DPL. Jadi mahasiswa ini luar biasa. Iya, karena semangatnya. Menurut saya memang harus itu karena kan secara waktu mungkin juga lebih longgar lah boleh dikata seperti itu. Ide-ide kreatifnya mungkin juga lebih banyak, lalu dukungan timnya kan lebih banyak kan. Dan kan dosen juga sudah sibuk. Walaupun dia tetap ngawal, tapi kan menurut secara energi ya teman-teman mahasiswa itu udah menurut saya udah luar biasa. Iya, keren. Secara ide itu udah dia militan kalau soal KKN lah kayak gitu. Nah, itu mulainya 2012 ya, mulai bener-bener istilahnya kayaknya kita harus keluar Jawa lah, boleh kata kita semua provinsi harus ada deh. Itu kalau nggak salah 2012. Kira-kira ya. Kira-kira. Sebelumnya masih mungkin yang aja pengusulan mahasiswa atau apa. Lebih aja lah. Kasus-kasus tertentu aja misalnya KKN bencana itu dulu juga gitu, itu baru nanti keluar kayak misalnya saya ingat saya dulu juga gitu KKN bencana, KKN tematik tertentu itu misalkan pas kasus tertentu pemilu lalu pas imigrasi dan kayak gitulah saya dulu dapatnya ya pas pemilu gitu. Cuma malah nggak nyampe 2 bulan itu secara umum reguler itu 2 bulan dulu 2 bulan. Saya cuma 40 hari kalau KKN bencana 30 hari. Oh, lebih sedikit lagi. Oke. Memang tekanannya luar biasa mereka. Kerjanya 24 jam. Oh, lalu itu gantian nanti ada lagi atau gimana? Tergantung lokasi bencana itu. Kalau terakhir itu di Semeru. Semeru itu kita ngirim 2 kloter kalau nggak salah. Jadi setelah kita ngirim ini selesai 30 hari, kita udah mempersiapkan tim selanjutnya untuk kita terjunkan di lokasi yang sama. Ya maksudnya biar berkelanjutan kan apa kan. Tapi memang sudah ya modelnya gitu. Oke, sip. Nah, modelnya karena itu sekarang kan lebih sistematis lah ininya. Jadi orang udah terprogram menjalin komunikasi dengan Pemda juga sudah reguler lah boleh kata hampir tiap tahun kan.
itu kadang ganti-ganti tema atau juga basisnya berkelanjutan. Maksudnya gini, misalkan ada program X gitu ya, misalnya soal air bersih nih di wilayah X, lalu dia kan nggak mungkin nih misalkan setahun, jadi KKN kan nggak sampai setahun kan, mungkin mentok-mentoknya 2 bulan lah paling lama biasanya ya. Lalu kan mungkin setelah itu misalkan ada yang itu model program berkelanjutan kan tetap ada yang mantau loh, mungkin loh ya, saya nggak tahu mantau, lalu besok lagi KKN lanjutin itu lagi, jadi dia nggak terputus. Oh dulu sampai misalkan ada 10 step, yang tahun pertama itu 2 step, 2 step sampai mungkin 5 tahun baru bener-bener oke. Gitu nggak sih atau gimana? Ada yang berkelanjutan tapi nggak terlalu atau gitu, nggak kaku banget. Maksudnya gini, berkelanjutan itu misalnya program apa ya, wisata misalnya yang paling gampang lah sekarang. Oh iya ya, ada wisata juga ya kan. Mayoritas tema mahasiswa sekarang itu wisata. Iya, kayak dulu ada yang Raja 4 itu, wisata, aku inget itu. Misalnya dia terjun nih unit pertama di 2021. Terus ternyata masih belum selesai. Mereka masih cuman sebatas observasi, masih sebatas membangunnya itu tuh yang dasar-dasar dulu. Yeah. Nah, dari situ mereka buat LPK, laporan apa? Pokoknya laporan akhir lah dari KKN-nya mereka. Nah, ini nanti bakal muncul di semacam database-nya DPL, dosen. Okay. Nah, untuk periode berikutnya, dosen di periode berikutnya itu mereka bisa melihat hasil dari LPK itu, laporan itu. Laporan dari yang sebelumnya di lokasi yang sama. Nah, nanti urusan akan dilanjutkan dengan tema yang sama, program yang sama atau enggak, itu berdasarkan analisisnya dosen itu dengan diskusi dengan Pemda. Jadi nggak statis lah, dinamis lah teman-teman mahasiswa dan dosen antara mau di berkelanjutan atau enggak. Tapi emang alangkah lebih baiknya di berkelanjutan. Iya. Cuman nggak lama-lama juga. Maksimal itu kalau nggak salah satu lokasi 3 atau 4 kali atau 5 kali lah. Ya tergantung ininya kan. Kebutuhan kan aslinya. Dalam konteks berlanjutan kan tergantung kebutuhan. Gitu. Nah tergantung dengan dukungan Pemda juga, dukungan masyarakat juga. Kalau emang di situ belum selesai tapi Pemda nggak mendukung atau masyarakat nggak mendukung, ya udah kita lepas. Tapi ada ini kan, maksudnya karena apalagi usulnya dari Pemda lah, pasti ada semacam komunikasi awal dengan masyarakat sekitar, dengan Pemda, semacam kan namanya KKN nggak program satu arah kan. Nah, program pasti dia tetap interaksi dengan masyarakat. Lalu kalau ideologinya partisipatoris tentu gimana misalkan program yang KKN-nya kan orang KKN kan sementara ya Mas. Tapi bagaimana itu juga dilanjutkan warga sekitar kan itu juga butuh dipikirkan. Nah, konteks kayak gitu itu ada nggak? Maksudnya konteks keberlanjutan itu tidak sekedar dari UGM-nya ya, dari masyarakatnya juga. Itu gimana ini? Ininya teknisnya. Kalau pengusulan lokasi itu kan Pemda itu juga mengusulkan temanya. Dan bentuk-bentuk program yang ditawarkan. Nah, tapi miss-nya itu banyak diantara Pemda mengusulkan lokasi dengan temanya itu nggak nyambung dengan kondisi realnya di masyarakat. Nah, artinya kan berarti Pemda belum mengajak diskusi dengan masyarakat secara intens atas kebutuhan masyarakat itu sendiri. Nah, biasanya mahasiswa itu akan memaksimalkan di minggu pertama mereka terjun lah. Untuk assessment. Jadi kita kan di lapangan itu 7 minggu. Minggu pertama itu wajib observasi. Nah, mereka observasi itu boleh mengganti tema. Maksudnya program-program yang mereka bawa dari Jogja setelah berdasarkan penjelasan dari Pemda itu masih bisa berubah di lapangan. Setelah mereka diskusi dengan warga. Nah, kalau untuk berkelanjutan dengan masyarakat, ya memang mau nggak mau harus berkelanjutan. Misalnya di Lombok, itu mereka berkelanjutannya luar biasa. Jadi dulu di awal-awal itu programnya mahasiswa gimana menyadarkan mereka untuk tidak BAB di sungai.
Oke. Nah, kemudian setelah periode itu selesai, udah mulai sadar, di periode berikutnya mereka menyasar ke anak-anak. Oh. Mereka memulai untuk membiasakan diri masyarakat tidak BAB, BAK di sungai itu dari anak-anak. Nah, setelah itu mereka bangun MCK di pinggir sungai. Oh, nggak di dekat rumah? Nggak tahu sih, di dekat sungai atau pokoknya nggak di sungai lah. Oke. Nah, di MCK itu mereka bikin taman untuk anak-anak. Jadi anak-anak itu di situ. Oke. Jadi di situ tuh MCK ada orang tua nyuci, anak-anaknya bermain-main di situ. Awal mula warga itu tertarik untuk meninggalkan sungai sebagai tempat BAK dan BAB itu dari mereka melihat anak-anak BAB. Oh, jadi malah yang menyadarkan itu bukan teman-teman KKN, tapi anak-anaknya sendiri. Oh, ternyata melihat anak-anak BAB di MCK gitu, besi gitu, ternyata mereka ada tumbuh kesadaran itu. Nah, itu secara filosofis aku juga bingung untuk membuat program yang berkelanjutan sistematis kayak gitu tanpa secara langsung yang berpartisipasi itu mahasiswa UGM. Terus setelah kita tinggal ya udah, mereka udah memulai kebiasaannya sendiri. Biasanya kan ada aktor lokal ya. Maksudnya yang dia juga disiapkan dalam tanda kutip untuk mengawal. Iya, betul. Gitu. Nah, karena kalau teman-teman yang bergiat di isu-isu pemberdayaan itu kan ideologinya memang partisipatoris ya. Jadi bagaimanapun orang luar dalam tanda kutip itu kan terbatas secara waktu, secara pendanaan macam-macam. Bagaimana tetap teman-teman yang di sanalah yang akan. Nah, konteks penyadaran sejak awal itu memang mungkin malah aslinya harus agak kenceng lah, boleh dikatakan seperti itu. Assessment-nya juga kalau tadi dibilang harus kuat juga, karena kalau nggak mudah loh merubah kebiasaan. Iya, lalu gini, misalkan Pemda ya, Pemda misalkan tadi bisa berubah, mungkin assessment-nya juga kurang. Dia pemetaan masalahnya masih ya dulu gini ya, paling sekarang gini aja. Maksudnya saat yang aktualnya seperti apa mungkin belum. Lah teman-teman melakukan itu ya untuk asesmen. Jadi konsultan dimanapun kan nggak ada yang tinggal 50 hari di lokasi yang akan dia bangun, kecuali anak-anak KKN. Nah, itu yang jadi kelebihan dari mahasiswa KKN. Mereka tinggal 50 hari benar-benar tinggal di rumah masyarakat, sedangkan konsultan paling mentok seminggu di lokasi. Jadi kalau Pemda kurang mendukung ya atas permintaan dia, terus kita udah memfasilitasi sedemikian rupa tapi nggak didukung, ya kita tinggal. Masih ada lokasi lain yang membutuhkan gitu. Tapi sejauh ini respon Pemda gimana? Secara umum mendukung lah. Secara umum ya. Secara umum mendukung. Karena mereka minta juga kan. Karena kan yang meminta kan mereka. Oke. Cuman ya kalau mohon maaf, kalau di Jogja ini emang agak susah. Sekarang kan KKN UGM, bukan KKN UGM sih, mayoritas KKN di Jogja ini udah overload, dikurangi ya. Maksudnya banyak univ yang mengirimkan KKN di sini. Jadi masyarakat itu malah kasihan lah. Misalnya di Karanggayam ini ada beberapa univ, 5 univ, kegiatannya ganti-gantian terus, masyarakat tuh kayak dijejeli setiap hari, kan kasihan dan nggak berkesinambungan. Tapi memang menurutku pemetaan untuk dalam area yang membutuhkan itu lebih bagus memang. Jadi orang yang kalau area tertentu nggak membutuhkan ya dalam konteks tertentu itu ya mungkin jadi nggak sesuai gitu, wah ngapain juga gitu kan. Kadang orang ya formalitas jadinya gitu beberapa gitu. Nah kalau dulu mungkin ya di Jogja ini kan wilayah-wilayah tertentu itu mereka senang sekali didatangi teman-teman KKN itu. Oh dari mana? UGM, dari UII, dari mana itu. Intinya didatangi mahasiswa itu udah seneng banget lah. Kadang mereka nggak minta macam-macam. Mereka itu kadang kalau bisa, karena dianggap tamu kan, ya menjamu. Kalau kita main itu udah pokoknya wis dijamu macam-macam gitu. Nah apalagi yang sekarang di luar daerah mungkin juga lebih antusiasnya lebih tinggi kan ya. Ya kayak yang kemarin viral di Maluku itu. Di Kecil sama di mana ya, 2 lokasi. Mereka diantar sekampung ke bandara.
sampai nangis-nangis itu. Wah, luar biasa emang vibes-nya beda masyarakat, antusias masyarakat di luar Jawa sama di Jawa, apalagi di daerah perkotaan Mas, itu yang beda. Nah aslinya sih Jawa pun di wilayah-wilayah tertentu yang mungkin masih agak minggir tetap mereka antusias lah. Cuma kalau wilayah-wilayah yang udah kota udah maksudnya mungkin sudah mahasiswa udah mereka lihat keseharian juga. Betul. Mungkin bukan jadi problem solving, mungkin jadi problemnya itu sendiri. Bisa jadi. Bisa jadi. Soalnya permintaannya masyarakat yang di daerah perkotaan itu mah aneh-aneh. Misalnya minta baju PKK, minta bantuan sembako dan macam-macam. Gitu ya? Aneh-aneh. Kalau di daerah-daerah terpencil itu malah ya asal kedatangan mereka itu udah seneng. Syukur-syukur memang benar-benar memberi manfaat lah ya. Nah kalau tadi sempat disinggung soal pendanaan Pemda itu, mungkin juga beberapa dari perusahaan lewat CSR-nya gitu ya kira-kira. Kira-kira sejauh ini hampir di setiap provinsi itu dukungan Pemda dan CSR itu ada semua untuk pendanaan? Enggak semuanya. Oh enggak semua? Enggak semuanya, hanya beberapa lokasi. Ya misalnya kalau di luar Jawa sih emang relatif lebih mudah untuk mencari pendanaan mitra Pemda dan lain-lain. Kalau di Jawa itu lebih susah. Kalau saya melihatnya itu secara kasar, lokasi-lokasi yang dapat pendanaan yang gampang itu lokasi-lokasi yang seksis dengan pariwisata. Misalnya di Samosir, itu kan mereka masuk ke 7 prioritas presiden kalau nggak salah. Samosir, Komodo. Nah itu kemarin paling banyak dapat mitraan itu dari Samosir, itu ratusan juta mereka dapat dari perusahaan. Kalau dari daerah Indonesia bagian timur itu mayoritas Pemdanya emang benar-benar dukung. Tapi kalau di Jawa itu susah. Paling ya perusahaan-perusahaan lokal ya 5 juta, 3 juta, cuman kecil-kecil lah. Tapi ya itu baik. Tapi nggak semua lokasi mendukung. Kalau pengajuan kerjasama itu oleh teman-teman tim itu mahasiswa itu atau siapa yang istilahnya ini loh, tadi kan dosen yang membuat lah, boleh tanggung jawab lah proposalnya, anggap aja juga tetap bersama mahasiswa bahwa programnya A gitu, ini butuh anggaran sekian, lalu kita butuh support nih. Nah itu yang berkomunikasi dengan Pemda atau perusahaan itu biasanya siapa kalau itu? Atau mahasiswanya juga? Biasanya mayoritas mahasiswa, meskipun dosen juga beberapa membantu secara langsung. Cuman saya mau nambahin yang tadi bantuan Mas. Bantuan itu nggak cuma sekedar dana. Jadi Pemda itu kebanyakan bukan lewat dana, biasanya lewat dia tidak mempersulit izin misalnya, atau membantu hal-hal administrasi, terus dukungan-dukungan misalnya pondokan itu sudah membantu banget. Jadi nggak harus berbentuk uang. Itu. Terus yang tadi mahasiswa. Jadi mahasiswa itu mereka misalnya yang pengusul-pengusul yang paling getol, mereka itu setahun sebelumnya udah nyari kemitraan ke perusahaan-perusahaan. Berarti timnya itu udah dibentuk lama atau gimana? Kalau di UGM kan terdiri dari 4 periode. Paling ramai di periode 2 di bulan Juni Agustus. Itu yang 6.000-an lebih mahasiswa. Itu yang paling ramai lah. Nah itu mereka itu mempersiapkannya udah dari kemarin Mas. Tahun kemarinnya? Atau kemarinnya itu kemarin? Jadi yang periode sebelumnya Juni Agustus pulang ke UGM. Nah teman-teman untuk yang tahun depan ini udah mempersiapkan, menghubungi DPL yang pulang ini. Untuk di bulan yang sama? Di bulan yang sama, mereka udah mempersiapkan untuk tahun depannya. Jadi mereka itu udah menghubungi mitra-mitra. Nah tapi dari UGM itu memberikan syarat segala persuratan kemitraan dan dana yang diberikan kemitraan itu wajib lewat UGM. Itu hukumnya wajib. Kalau di luar itu artinya tanggung jawab sepenuhnya di mahasiswanya. Misalnya karena ini dibuat karena dulu pernah ada semacam yang memanfaatkan momentum kemitraan KKN. Jadi untuk kepentingan pribadi. Ada pihak ketiga yang bermain. Karena emang KKN UGM seksi, terus duitnya juga lumayan banyak, jadi dimanfaatkan.
Nah, makanya sekarang kita uangnya itu harus lewat UGM baru kita kirim ke mahasiswa. Tapi itu full tanpa potongan sama sekali. Tapi tetap disalurkannya. Satu unit itu ya. maksimal 5 kemitraan yang kita berikan surat. Oh gitu. Karena kan selama periode 2 itu mereka 250-an unit. Kita nggak mungkin untuk memberikan semua surat dalam waktu yang cepat. Jadi kita berikan batasan maksimal 5 surat. Nah itu mereka sistemnya itu menghubungi dulu, memastikan kemitraan itu benar-benar akan ngasih atau enggak. Biasanya kan mahasiswa nyebar ke 20-an kemitraan misalnya. Nah mereka kira-kira dari 20 itu yang paling berpotensi ngasih itu yang mana? Selain mungkin dari obrolan informalnya udah kayaknya mau nih. Gitu. Apalagi udah ada bukti kesanggupan dari mitra. Kalau bakal ngasih sekian. Nah itu baru kita kasih surat. Nah nanti pengiriman dananya lewat kita. Jadi kita berhubungan dengan perusahaan, terus perusahaan ngirim ke rekening UGM, kita kirim ke rekeningnya mahasiswa. Oke. Nah menjawab yang tadi maksudnya tim tadi kan dia setahun sebelumnya ya. Tapi terbentuknya tim itu apakah juga udah setahun sebelumnya tadi itu? Kan mahasiswanya udah mulai tadi. Iya sebenarnya. Atau perwakilannya lah, belum semua. Udah diplot. Dikenal di mahasiswa itu ada oprek KKN, istilah oprek. Apa itu? Open recruitment. Okay. Nah tapi itu di luar tahapan resminya kita. Gitu ya? Aslinya nggak ada. Tapi ya kita nggak melarang-larang, cuman kita memperingatkan. Nah, jangan sampai oprek ini merugikan teman-teman mahasiswa. Kan soalnya mereka itu belum resmi terbentuk sebagai tim. Nah nanti misalnya mereka itu oprek itu bisa oprek untuk pengusul atau oprek full 30 orang langsung. Ada gitu. Yang kayak gitu. Bisa. Mereka menginisiasi sendiri. Jadi itu di luar DPKM. Nah problemnya itu ketika nanti udah jalan proses tahapan resmi. Jadi dari 30 yang oprek ini nanti biasanya itu ada yang gugur-gugur gara-gara tidak memenuhi persyaratan yang resmi. Nah ini mesti mereka marah-marah dalam tanda kutip. Marah-marahnya mereka dari awal udah bantu nyari sponsor, bantu ini itu, bantu ngerancang program dan macam-macam, kok nggak diterima di lokasi itu. Padahal kita udah ngasih wanti-wanti kalau oprek itu di luar tanggung jawab kita sebagai DPKM yang ngurus KKN itu. Oke. Tapi ada ya, makanya kan tadi penasaran kok udah setahun sebelumnya berarti. Ada. Gitu. Tapi itu memang di luar tahapan resmi. Dan biasanya kalau yang nanti metal itu karena nggak memenuhi syarat macam-macam, dia biasanya gimana itu? Jadi pemilihan lokasi KKN UGM itu ada 2 jenis. Istilahnya kategori 1 dan kategori 2. Kategori 1 atau K1 itu lokasi yang nanti akan diplotting acak oleh sistem. Kalau untuk yang K2, kategori 2 itu lokasi-lokasi yang diusulkan proposal. Jadi mahasiswa masuk di BES, mereka milih lokasi dimanapun di seluruh Indonesia. Terserah dia, sesuai proposal yang kita tawarkan. Yang proposal udah lolos. Nah itu dia bebas milih dimanapun. Nanti baru yang DPL yang akan menyetujuin atau enggak dia masuk ke lokasi itu. Kalau di kategori 2 dia enggak disetujuin DPL, otomatis nyemplung di kategori 1 yang kita acak plotting. Nah acak plotting itu nanti biasanya mayoritas di Jogja sekitarnya. Beda ya? Enggak jauh-jauh. Dia lebih dekat. Lebih gitu. Dekat. Karena kan terlalu beresiko Mas. Jadi orang-orang yang dalam tanda kutip mageran, mahasiswa setelah terima dadi. Penting KKN. Gitu. Nah itu kan banyak yang punya kendala-kendala kesehatan misalnya dan nah itu kita berikan di K1 yang deket-deket Vaskes lah. Oke. Nah kalau ini apa namanya soal-soal yang sering muncul ya, dulu kan sempat ramai juga tuh soal misalkan kasus-kasus tertentu ya, misalkan yang muncul kan dulu kekerasan seksual tuh sempat ramai misalkan, lalu mungkin soal keamanan lah atau yang lain-lain. Di apa namanya lembaganya DPKM itu sekarang ada istilahnya untuk belajar dari pengalaman itu
seperti apa ininya pencegahan? Misalnya di case tahun 2022 ini kan saya baru masuk pertama itu langsung corona, jadi nggak ada KKN offline. Jadi baru mulai 2022 ini saya baru tahu. Oke. Itu kita udah mulai ada pembekalan terkait ke hal-hal itu untuk mencegah itu. Pembekalan One Health kalau nggak salah kemarin namanya. Pembekalan tentang kekerasan seksual dan lain sebagainya. Terus kita juga ada unitnya universitas sih sebenarnya. Oke. Yang emang khusus untuk menangani kekerasan seksual. Itu emang ada. Oh, dari universitas ada. Unit khusus. Yang memang kita memantau dari situ. Oke. Lalu di periode 2 itu kan kejadiannya mesti aneh-aneh Mas, karena ribuan mahasiswa tersebar di seluruh Indonesia. Itu kita ibaratnya full 24 jam selama 50 hari. Kita standby. Iya. Jadi setiap ada laporan ada sakit, kecelakaan dan macam-macam itu kita pasti udah siap. Karena emang periode 2 itu emang warningnya 24 jam dari tim di dalam. Kalau ada kasus ya langsung didiskusikan di tingkat pimpinan. Kalau saya kan kebetulan di bagian medsos, WA dan lain sebagainya sama teman-teman yang lain. Nah itu kita hanya sebagai perantara menyampaikan dari laporan-laporan. Jadi ada laporan masuknya ke sampean biasanya yang dari. Tapi ada juga yang langsung ke pimpinan yang kita nggak tahu. Oke. Tapi sudah ada ya itu istilah apa namanya tadi? Health apa? One Health. Kalau nggak salah tuh unitnya UGM tuh UPP atau kalau nggak salah ya. Apa itu yang ada Mbak Iye itu yang dari hukum itu? Iya, kayak Prof siapa ya? Bukan Prof Mbak Iye, Dr. Sriwidayanti. Lupa Mas. Pokoknya ada dah. Yang dari mana? Prof siapa? Prof Yayi. Prof Yayi. Nah itu kemarin ngasih pembekalan terus. Kemarin ini yang belum lama ini. Yang periode 2 kemarin yang sama Mas Roni itu, Syahroni. Bukan. Soal lupa. Kekerasan juga atau apa itu? Lupa kemarin siapa yang ngasih. Cuman ingat Prof Yayi. Ya, Prof Yayi. Salam nanti kalau ketemu. Tapi yang enggak kenal. Saya masih satu grup itu WA. Iya. Oke, Prof Yayi sama Mbak Iye. Dokter. Mungkin itu, cuman lupa. Oke. Oh itu yang penanggung jawab. Bukan penanggung jawab sih. Namanya? Kemarin pengisi materi lah. Pengisi materi. Pembekalan. Oke. Jadi mahasiswa sebelum turun ke lokasi itu ada pembekalan inti. Pembekalan inti itu 4 materi tentang perKKN-an lah. Terus pembekalan khusus lainnya. Per tema-tema tertentu yang kita berikan ke mereka. Misalnya kemarin tentang kekerasan seksual. Terus per klaster itu ada pembekalannya sendiri. Misalnya kemarin dari Kominfo itu buat teman-teman mungkin MIPA ya kalau atau Saintek juga bisa sih. Terus pembekalan dari BPOM itu dari teman-teman Medika. Per klaster, per tema khusus itu ada pembekalan sendiri. Oke. Berarti bener-bener disiapin lah. Iya, saya juga belajar dari kasus-kasus tertentu harus ditanggulangi sejak awal lah. Kita juga ajarin cara mereka mengadukan itu gimana gitu, alurnya ke siapa itu udah dikasih tahu cara. Oke, itu formalnya. Yang informal nih, soal ini Cinlok. Bukan cilok ya, cinlok. Soal macam-macam. Mungkin gimana? Ada di mana cerita-cerita gayeng gitu enggak? Dulu KKN-nya di mana? KKN-ku kan online sebenarnya. Karena pas Covid ya? Pas Covid pertama online. Iya. Tapi sebenarnya bukan online full sih, bauran lebih tepat. Soalnya KKN-ku di DPKM, Mas. Di lokasi ini. Bantuin DPKM buat nyalurin APD pas zaman-zaman awal Covid. Iya. Nah, dulu KKN-ku di situ. Jadi kalau mau cinlok ya cinlok sama siapa. Ya sama temennya itu. Cerita cinlok ya banyak dinamikanya, Mas. Ada yang sampai marah-marah di lokasi, ada yang sampai orang tuanya turun tangan. Ada ya? Itu ada. Dan itu emang real sih. Gitu. Ya banyak sisi-sisi bukan kelam sih, sisi-sisi misterius di KKN. Bahkan yang nggak banyak aku ketahuin sebagai orang yang
mantau medsosnya pun Ah, ya masih banyak cerita-cerita dari teman-teman yang lain. Cinlok-cinlok. termasuk mungkin cerita mistisnya apa itu. Cerita mistisnya. Banyak kayak gitu. Ah, kalau yang ada filmnya itu yang apa ya, yang KKN? KKN di Desa Penari. Oh iya ya, itu yang Itu baru. kemarin aku nggak lihat sih. Oke. Saya itu lihat penuh-penuh terus, akhirnya malah kehabisan sampai hilang itu karena udah ya. Nah kemarin ya kita sedikit was-was juga karena film itu muncul sebelum penerjunan yang periode 2 yang Juni Agustus. Oh gitu. Kalau nggak salah muncul di bulan Mei atau Tahun kemarin. April ya. Tahun ini kan? Enggak, yang KKN di Desa Penari. Oh iya ya. Tahun ini. Oh iya. Cuman sebelum penerjunan. Nah ini mahasiswa pada takut. Nah. Oh gitu. Wah, ini filmnya ada disuduri ya film horor malah. Tapi aku belum lihat sih filmnya kayak gimana. Kayaknya nggak menarik jadi nggak usah nonton. Saya itu kehabisan, jadi waktu ke bioskop kan langsung selalu kehabisan, akhirnya nontonnya yang itu apa, yang penyihir itu loh, yang luar negeri itu loh. Oh iya, iya apa sih. Yang nggak tahu namanya pakai itu loh. Iya aku nggak tahu kan. Karena yang jajar itu juga tinggi juga. Soalnya yang Desa Penari full terus, aku heran itu tertinggi tuh sampai sekarang. Lah aku heran. Akhirnya malah nggak nontonnya sekarang. Oh gitu ya. Cuma kalau cerita-cerita horor di KKN memang banyak. Ya percaya nggak percaya lah, tapi emang ya kejadian. Iya. Karena cerita maksudnya di luar yang program macam-macam kan, cerita kembang-kembangnya yang asik itu kan soal cinta lokasi sama horornya. Betul sih. Iya kan? Istilahnya yang sering buat cerita yang di ini. Tapi ya horor-horornya ya emang ada yang benar-benar serem juga. Misalnya yang terakhir dulu Kak mahasiswa meninggal di lokasi itu kan juga. Oh ada? Di mana itu? Terakhir itu di Kalimantan Tengah atau Timur ya? Lupa, gitu. Di Kalimantan. Sakit apa kecelakaan atau gimana? Itu hari-hari terakhir. Jadi di kita itu seminggu terakhir sebelum penarikan itu warning, benar-benar kita di warning untuk standby terus. Karena pasti ada kejadian aneh-aneh. Karena kan mereka program merasa udah selesai, tinggal main-main. Nah ini waktu-waktu yang mendebarkan. Yang untungnya tahun ini alhamdulillah aman. Aman ya. Aman. Kalau terakhir yang offline kemarin ya sampai meninggal itu. Karena waktunya lama loh, 2 bulan itu lama loh. Ya, dulu saya ikut risetnya PSKK UGM di Papua itu, di Bintuni itu 2 bulan. Itu kan muter di Bintu macam-macam. Juga ada yang sakit loh sampai pulang. Jadi cedera di sini. Itu juga maksudnya ngeri-ngeri sedap lah. Hal-hal yang mungkin dianggap, tapi kan area yang jauh ya. Jadi kan tetap ngeri gitu loh. Jadi minggu pertama itu mesti mereka sakit karena adaptasi. Minggu terakhir itu sakit mesti neko-neko karena main-main. Oh gitu. Mesti itu. Nah kejadian horor kebanyakan di minggu-minggu itu. Nah yang meninggal itu kan memang diduga ya, bukan diduga sih, cerita-cerita dari orang-orang ya ada sisi-sisi kayak gitunya. Cuman saya nggak bisa jelasin detailnya, nanti takut salah. Takut salah malah saya nambah-nambahi medeni gitu. Oke, tapi gini, sebelum di sesi akhir ya, ini kita mungkin udah hampir 1 jam lah. Kira-kira oke lah yang soal informal tadi itu sebagai bumbu-bumbu penyedap rasa. Karena kalau cerita-cerita informal biasanya itu yang lebih asik sih. Lebih asik. Tapi kembali misalkan ke program gitu. Misalkan udah selesai ya. Udah tahap akhir lah misalkan gitu. Itu biasanya tahapannya gimana? Misalkan apakah ada workshop dulu dengan Pemda atau masyarakat sekitar gitu, atau gimana? Atau ya seperti biasa misalkan program selesai ya udah selesai aja lalu tinggal pamitan udah itu, atau ada bentuk lain gitu. Sebenarnya ada Mas, setiap akhir tahun itu kita pasti ada workshop dengan Pemda. Kemarin yang saya nggak ada minggu lalu itu kan nggak ada karena ada workshop Pemda di UGM. Jadi kita semua undang Pemda kumpul ke UGM untuk memberikan evaluasi. Semua Pemda kita di undang waktu yang bersamaan. Di waktu yang bersamaan. Cuman yang datang ya nggak semuanya. Nggak terlalu full itu. Iya. Kemarin yang datang ya lumayan sih. Pertama setelah pandemi.
Itu kita adakan evaluasi, terus usulan-usulan, terus diskusi dan lain-lain dengan Pemda. Nah, lain dari itu pas penarikan itu kan biasanya DPL dan Korwil. Korwil itu atasnya DPL. Oke. Jadi Korwil itu membawahi beberapa provinsi misalnya. Itu mereka datang ke lokasi. Biasanya mereka langsung kayak semacam melaporkan hasil, terus melaporkan evaluasi dan lain-lain, terus diskusi untuk ke depan gimana. Korwil itu dibawahi berapa? Nggak DPL? mesti sih. Oh, nggak mesti. Biasanya belasan. Kan Ya. misalnya di DIY sendiri itu bahkan ada sekitar 3 Korwil. Oh, Karena saking banyaknya unitnya. oke. Jadi paling enggak 15 sampai 25 lah satu Korwil. Oh, Itu mereka tugas utamanya ya berhubungan dengan Pemda. Evaluasi, monitoring dan evaluasi. Itu tugasnya utama Korwil. Nah, keberlanjutan tadi gimana Mas? Aku lupa. Yang apa? Pertanyaannya maksudnya. Enggak soal yang apa namanya? Workshop kan masa akhir kan. Jadi kalau masa akhir apakah sekedar ya udah pamitan nanti atau ada semacam kayak workshop akhir lalu nanti RTL-nya tidak lanjut akhir, ini udah di tahap ini loh, tapi karena kita waktu terbatas ya mungkin nanti bisa continue dengan dukungan masyarakat sekitar atau gimana lah. Nah, jadi kemarin ada format yang isinya workshop itu ya menyampaikan evaluasi dari yang kemarin, menyampaikan masukan arahan untuk ke depan. Langsung di hari terakhir itu mengusulkan lokasinya yang akan dijadikan lokasi KKN. Jadi di workshop itu langsung dibahas semuanya. Nah, tapi sayangnya nggak semua Pemda hadir. Gitu. Itu yang jadi problem. Cuman ya udah memfasilitasi beberapa di antaranya. Oke. Mungkin kalau online lebih maksimal sih. Tapi ya nggak tahu juga. Karena ada Zoom atau apa ya. Berarti misalkan yang nggak datang itu dia bisa Zoom juga? Bisa. Aslinya ya? Aslinya. Oke. Workshop ada di setiap akhir tahun. Di setiap akhir tahun. Kemarin enggak maksudnya di sesi akhir periode itu? Enggak, kita di akhir tahun. Di akhir tahun. Oke. Di akhir tahun mengumpulkan evaluasi dari setahun ini apa. Kalau setiap periode boros Mas. Setiap tahun ada 4 periode normal. Ya, bayangan saya sih gini, maksudnya di setiap periode itu workshop kan unit ya. Ada satu provinsi katakanlah 3 unit tadi. Nah, workshopnya per 1 unit maksud saya. Jadi semacam dia lebih, kalau nggak general ya, tapi lebih ke satu lokasi itu. Jadi orang kan tahu karena kan lebih detail kan di situ. Gitu. Itu biasanya mereka waktu penarikan itu mereka pamitan dengan Pemda sekaligus menyampaikan hasilnya. Biasanya di situ kalau per unitnya. Atau biasanya dari Pemdanya ke UGM Mas. Gitu. Kalau akhir tahun tuh biasanya dari Pemda itu datang ke UGM. Diagendakan. Mereka datang sendiri, kita cuma nerima aja. Oke. Waktunya nggak bersamaan. Nggak bersamaan, itu per Pemda sendiri-sendiri. Nah, kalau per unit emang waktu pas mereka penarikan sekaligus pamitan. Itu pasti mereka menyampaikan LPK dan lain-lain. Kan mereka butuh tanda tangan SPPD juga, mahasiswa. Iya. Butuh kok ya tanda tangan. Oke. Ya untuk keberlanjutan ke depan itu mereka mau melanjutkan di situ atau enggak dan lain-lain. Oke, mungkin sebagai pertanyaan penutup lah, boleh kan? Serem ya? Enggak, ini lebih aja. Maksudnya nanti ke depannya kira-kira bayangan KKN itu akan seperti apa? Sejauh ini mungkin kan sempat ada, mungkin bisa jadi ya, ada semacam visi besar, rencana besar soal KKN itu, lalu ke depannya akan seperti apa? Mungkin sudah ada pembahasan soal itu kan? Gimana? Kalau rencana besar kurang tahu ya Mas. Gitu. Soalnya ini baru aja direkturnya ganti, direktur DPKM. Gitu. Dari sebelumnya Prof Irfan, sekarang Pak Haji. Nah nggak tahu ini rencananya beliau akan seperti apa KKN. Gantinya belum lama? Belum lama, paling baru sebulan ini. Gitu. Ya setelah Mas Ari kan beliau. Oke. Itu dari mana kalau ini? Dari kedokteran. Dari kedokteran. Nah, terus di lain sisi KKN sekarang ini 8 SKS Mas.
Ini nggak main-main. Oh, ininya 8 ya? 8 Dulu SKS. 6 Pak ya? Dulu itu 3. Sampai zamanku masih 3. Oh 3 ya? Cuman 3. Saya lupa ya, pas saya berapa ya? Kata 3 atau 6 ya lupa ya. Nah nggak tahu ini 8 SKS gitu ya? ini bakal gede mau loh itu. diapain. Lebih gede dari tugas akhir Nah soalnya. itu kalau nilai C gitu kan semaput. Enggak, Tapi nggak ada ya? 8 SKS itu dibagi menjadi 3. 3 Pak Mas. 3 jenis matkul. Yang satu matkul KKN-nya inti itu 4 SKS. Oke. Terus yang kedua matkul manajemen komunikasi. Terus yang ketiga TTG. Apa itu? Teknologi tepat guna. Itu di rentang waktu bersamaan. Di Jadi ini waktu satu KKN. paket. Oh, iya. Waktu mereka ambil KKN otomatis 8 SKS Cuma ini dipecah. cuma dipecah. Oh. Nah, itu nggak tahu nanti rencana besarnya gimana. Soalnya untuk apa? Ini 8 SKS bebannya kan tinggi banget, beban akademiknya. Iya, maksudnya Nggak ngerti. ada yang nilai sampai C kalau nggak kasus Ada. kebangetan Ada ya. Oh ada tapi ya. Kalau tahun ini kurang tahu, tapi kalau sebelum-sebelumnya ada. Tapi nggak banyak. Itu karena kasus khusus ya. Kalau biasanya kalau ada nilai C ke bawah itu pasti kita semacam mediasi atau diskusi lah dengan DPL dan Korwilnya. Oke. Kan DPL yang memberikan nilai, Korwil yang memverifikasi nilai. Oke. Kita cuma menerima nilai sama mengirimkan ke fakultas. Oke. Nah pasti kita diskusi alasan ini C itu apa dan lain-lain. Kalau emang jatahnya C ya udah. Kalau emang dia layak untuk dikasih C ya C. Tapi nggak harus ada C-nya loh, enggak kan? Enggak. Bisa aja A semua Enggak kan? dong. Tapi itu jadi diskusi pelik sih di antara DPL. Oh gitu. A semua gitu. Ada yang nggak setuju untuk dikasih A semua. Terus ada yang beranggapan lah emang bagus semua ya dikasih A semua. Nah ya kan juga soal tim kan. Jadi misalkan soal tim lalu kok bisa yang 1, 2, B itu kan juga menjadi nggak enak. Bisa jadi lah. Tapi kalau soal ujian yang biasa, tapi kalau ini kan soal tim ya. Menurut saya sih nilai A semua itu ya wajar untuk model kerja-kerja tim loh ya. Gitu. Karena itu kan terkait dengan kecuali memang ada yang melengse banget lah. Maksudnya ada kasus khusus itu ya bisa. Tapi kalau orang kok harus dipaksakan nggak boleh mau ada B repot juga itu. Iya sih. Saya kerasa banget 8 SKS. Oh iya udah 8 SKS loh. Langsung. Oke. Kalau rencana ke depan kurang bang. Nah, ya. Oke lah. Paling nggak kita dapat inilah udah dapat bocoran garis besar KKN itu seperti apa dari Mas Nando ini tadi, termasuk ya detail-detailnya lah khususnya yang UGM loh ya. Karena mungkin beda universitas sistemnya beda gitu kira-kira gitu. Ini udah jam berapa nih? Udah 1 jam kurang lebih dikit 1-2 menit lah. Penutup apalah terserah apa gitu. Aduh apa ya itu nggak ada persiapan apa. Nggak ada persiapan penutup. Ya maksudnya mau apalah cerita apa terakhir tentang KKN. Mungkin pengalaman pribadi ada ya tentang KKN. Aduh apa ya, aku bingung nih. Jadi teman-teman jangan sampai terbebani lah KKN itu. Karena KKN itu kan kalau di UGM ya, KKN itu kan judulnya pembelajaran pemberdayaan masyarakat, masih belajar. Jadi bukan harus merealisasikan semua masalah di masyarakat itu diselesaikan, itu enggak. Ini hanya proses belajar, cuman ya dikerjakan dengan maksimal aja. Ideologinya gitu ya. Istilahnya ini proses belajar ya, yang jelas penting maksimal gitu. Ya sebagai proses teman-teman gitu. Ngerti pemberdayaan itu seperti ini. Bersosialisasi langsung dengan masyarakat itu seperti ini. Hanya sebatas itulah. Jangan sampai dijadikan beban, tapi ya jangan mengecilkan juga. Karena beban akademisnya itu sekarang udah 8 SKS, jadinya perlu ada kesadaran akademisnya untuk 8 SKS, tapi jangan sampai jadi beban. Ya sebagai lembar awal teman-teman sebelum lulus ke UGM. Kan kantor KKN itu kan di sisi gerbang keluar UGM. Oh iya.
Nah, itu filosofinya sebelum teman-teman keluar dari UGM, itu yang selesaikan dengan baik KKN-nya. Oh, itu ada pesan moral ada Ini nilai ngarang sih sebenarnya. Oh, ngarang. Tapi ya kebetulan pas. Oh ya, nggak apa-apa. Pokoknya tak ratik gaduk ya. Tak gatuk aja. Tapi ya benar juga sih menurut saya. Ya, ini kan di sesi akhir ya. Kalau mau keluar ya. Mau keluar ya lewat KKN-nya 3 diselesaikan dulu. Soalnya kalau nggak selesai KKN nggak lulus. Iya, Wajib ya. benar ya. Matkul wajib. Iya. Oke, Mas Nando, terima kasih. Wah, ini sharing luar biasa. Walaupun mungkin saya pernah KKN dan teman-teman mungkin juga pernah KKN, paling enggak kan tetap ada informasi-informasi baru yang dulu juga belum sempat lah. Bisa jadi ya kayak KKN aja, tapi ini informasi beberapa selain mengingat masa lalu itu juga ada informasi apa kalau ada sepupu anak atau yang lainnya KKN paling enggak juga tahu lah. Paham. Gitu ya kira-kira. Terima kasih teman-teman semua, dan jangan lupa like, comment, and share. Subscribe. Itu yang penting. Yang penting neng kari-kari. Biasanya enggak loh, ini mumpung ingat aja. Oke, gitu Mas Nando, terima kasih. Sama-sama, Mas. Sukses selalu. Saya udah dikasih buku juga ya. Oh iya, ini dari Mas Yonggi. Oke ya.